dari kecil sampai dewasa manusia akan terus melalui proses yang namanya belajar. Dari kecil kita belajar jalan, belajar baca, belajar pelajaran sekolah. Ketika masuk ke dunia karir, kita dituntut lagi untuk mempelajari skill-skills dan juga belajar bisnis. Tapi anehnya, kita nggak pernah diajari cara belajar yang benar. Nah, sekarang Lismart mau share ke kalian bagaimana caranya untuk belajar yang tepat. Yuk, sebelum itu, bantu untuk support channel ini dengan klik tombol like, subscribe, dan share video ini ke teman kalian. Yang pertama adalah mindset yang benar. Buka pikiran kita dan siap terima informasi yang akan diajarkan. Seperti gelas kosong yang sudah siap diisi oleh air. Jangan belum apa-apa sudah menolak informasi yang akan diberikan. Ah, ini mah saya udah tahu. Ah, males dengerinnya. Ah, susah lah begini. Buang pikiran seperti itu karena itu akan membuat kamu makin susah untuk belajar. Jika memang ada yang tidak dimengerti, silakan bertanya kepada guru, teman, dan mentor kamu. Ingat ya, dengan mempunyai mindset yang benar, maka kamu sudah satu langkah lebih maju untuk belajar dengan benar. Nomor 2 adalah mempunyai guru atau mentor yang benar. Belajar dari orang yang sudah mendalami hal yang ingin kamu pelajari. Belajarlah dari orang yang sudah benar-benar paham, bukan yang cuman sekedar paham. Misalnya kamu ingin belajar desain grafis. Kamu mulai bertanya dengan teman kamu, lu bisa ngajarin gua? Bisa, tenang aja bro, gua desain bisa kok. Desain apa? Ternyata desain interior. Ya udah pasti nanti yang akan kalian hasilkan atau kalian dapatkan tidak sesuai dengan yang kalian inginkan. Jadi pastikan orang atau mentor itu tepat dengan tujuan yang kamu inginkan. Dengan kamu melakukan hal ini, pastinya belajar akan menjadi lebih cepat dan efektif. Guru dan mentor di sini bisa berarti banyak ya. Bisa aja dari buku yang ditulis oleh penulis yang mahir di bidang yang ingin kamu pelajari. Bisa aja kamu pelajarin dari podcast, YouTube, atau sosial media lainnya. Yang ketiga, memiliki waktu yang tepat. Namanya belajar pasti ada proses. Nah, kalau ada proses, maka ada waktu yang dibutuhkan. Gak bisa nih kamu belajar dengan sistem yang namanya SKS. Tahu dong SKS? Sistem kebut semalam. Besoknya mau ujian, baru hari ini kamu langsung pelajari semuanya. Otak kamu pasti gak bisa menyerap secara maksimal. Karena otak kan butuh istirahat. Otak kan butuh yang namanya proses. Dan jangan lupa, belajar harus dijadikan yang namanya habits. Sama halnya seperti kamu mandi. Kamu hari ini mandi selama 3 jam. Terus kamu rasa, udahlah nggak usah mandi lagi seminggu. Soalnya kan udah mandi 3 jam hari ini. Kan nggak seperti itu. Nah, sama halnya nih dengan belajar. Hari ini sudah belajar 3 jam. Tidak berarti kalian besoknya nggak perlu belajar lagi kan. Dan jangan lupa untuk dijadikan yang namanya kebiasaan. Supaya nanti jika ada satu hari kamu nggak belajar, kamu akan merasa ada yang kurang di diri kamu. Sama aja kayak kamu merasa nggak mandi satu hari itu. Karena kamu sudah terbiasa yang namanya mandi, oke? Dan biasakan ini untuk belajar, oke? Yang keempat, kenali cara belajar yang sesuai dengan personality atau kepribadian kamu. Setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda untuk menyerap informasi. Ada yang melalui visual, audio, reading, dan juga kinestetik ataupun yang namanya gerakan. Orang visual biasanya akan menyerap secara optimal dengan melihat gambar. Orang auditory biasanya adalah orang yang mudah menyerap informasi dari apa yang mereka dengar. Contohnya apa? Podcast. Orang reader yang paling mudah menyerap informasi dengan membaca tulisan ataupun bentuk artikel. Dan yang terakhir, orang kinestetik. Salah satunya adalah saya. Karena apa? Orang yang mudah menyerap informasi dengan mempraktekkan secara langsung. Nah, kalau kamu kira-kira yang mana? Cari tahu personality diri kamu ini. Agar apa? Agar kamu bisa belajar secara efektif, tidak membuang-buang waktu kamu. Dan ini bisa menambah semangat kamu dalam belajar. Yang kelima, lingkungan yang benar. Ada orang yang saat belajar harus dalam situasi tenang, baru bisa menyerap informasi yang efektif. Kalau ada suara berisik sedikit aja bisa mengganggu yang namanya konsentrasi. Tapi ada juga nih orang yang saat belajar harus mendengarkan musik terlebih dahulu. Nah, saya juga salah satunya. Karena apa? Musik ini bisa membantu menenangkan diri saya. Tapi musik-musiknya harus musik tertentu, yaitu musik yang tenang seperti musik klasik. Apapun itu, kamu harus tahu nih yang mana yang cocok buat kamu.
sehingga kamu lebih nyaman saat kamu belajar. Pastikan kamu juga sudah berada di lingkungan yang positif, yang dapat mendukung kamu dalam belajar di situasi apapun. Jangan sampai salah lingkungan yang membuat kamu malas belajar atau terpengaruh buruk lainnya. Contoh, ya ada aja kan yang namanya temen, ngapain lu belajar, udah main aja. Sedangkan masa depan yang nentuin siapa? Kamu atau teman kamu. Itu adalah 5 tips cara belajar yang benar. Mulai sekarang kita sudah tahu nih bahwa hal yang pertama yang kamu harus benarkan adalah mindset terlebih dahulu. Kemudian cari guru dan mentor yang benar, pilih waktu yang tepat, kenali personality dan diri kamu sendiri, dan pastinya lingkungan yang benar.